Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan LKPD pada Model Argument Driven Inquiry untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Baik, di sini ada 3 bagian yang akan dijelaskan. Yang pertama ialah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka, terdiri dari kajian teori, kerangka berpikir, definisi operasional, dan hipotesis penelitian. Selanjutnya yang ketiga, metode penelitian, terdiri dari desain penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Baik, yang pertama ialah latar belakang masalah. Pada abad ke-21, iptek sangatlah berpengaruh. Untuk berkembangnya iptek itu dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Salah satu tujuan pembelajaran menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016 yaitu salah satu kemampuan yang dibutuhkan pada abad 2021 ialah kemampuan berpikir kritis. Nah, sejalan dengan itu, Bialik dan Fedel juga menjelaskan bahwa ada 4 kemampuan yang dibutuhkan oleh peserta didik, yaitu komunikasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, pengertian dari berpikir kritis menurut Ennis adalah berpikir secara rasional, sistematis, dan mengarah pada pengambilan keputusan. Nah, hal ini juga didukung oleh Nur tahun 2009, yaitu berpikir kritis adalah berpikir untuk menarik sebuah kesimpulan tentang apa yang harus diyakini dan perbuatan yang akan dipilih. Selanjutnya, menurut hasil laporan OECD tahun 2019 tentang tes PISA yang dilaksanakan tahun 2018 menunjukkan bahwa kemampuan matematis khususnya anak di Indonesia rata-ratanya masih sangat jauh di bawah rata-rata kemampuan matematis siswa internasional. Hal tersebut didukung juga oleh Teams yang menyatakan bahwa Indonesia berada dalam peringkat 6 terbawah dalam tes yang diadakan oleh Teams tahun 2015 yang mengindikasikan bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik di Indonesia masihlah sangat rendah. Salah satu upaya untuk menangani atau meningkatkan kemampuan berpikir kritis yaitu dengan model inquiry. Model inquiry menurut Alberta adalah model yang membuat peserta didik itu dalam pembelajaran merumuskan sebuah pertanyaan, menyelidiki secara luas, dan membangun sebuah konsep pengetahuan. Selanjutnya menurut Ismail dan Elias, model inquiry adalah model yang membuat siswa mengetahui bagaimana pengetahuan itu terbentuk dan bagaimana pengetahuan itu ditransformasikan, yang mana semua pihak itu terlibat dalam pembuatan atau pemahaman pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya, selain model inquiry, ada hal lain yang mendukung peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, yaitu kemampuan argumentasi. Nah, ahli yang sangat mendukung pernyataan ini salah satunya adalah Passione di tahun 2013. Selain itu, menurut Laili, kemampuan argumentasi itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Selanjutnya, Farida tahun 2015 juga menjelaskan bahwa melalui argumen, siswa dapat membuat keputusan, mempertahankan keputusan, dan mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, model argument driven inquiry adalah model yang dikembangkan oleh Sampson dan Graham pada tahun 2009. Sampson and Graham menjelaskan bahwa model argument driven inquiry adalah model yang
membuat siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya melalui sebuah argumen. Jadi dalam pembelajaran itu ditekankan pada sebuah argumen. Selanjutnya, Hasnunidah tahun 2015 menyatakan bahwa siswa yang memiliki kemampuan matematis tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan matematis rendah itu meningkat kemampuan berpikir kritis matematisnya oleh model argument driven inquiry. Selain model tersebut, dalam pembelajaran juga dibutuhkan sebuah alat bantu atau media bantu, yaitu lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik adalah lembaran yang berisi pedoman untuk siswa mengkonstruksi sebuah pengetahuan, yang mana lembaran tersebut tidak hanya berisi soal-soal latihan saja, namun lembaran kerja tersebut lebih mengarahkan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu, pada penelitian dan pengembangan kali ini akan dilakukan sebuah penelitian mengenai pengembangan yang dilakukan terhadap lembar kerja peserta didik dengan model argument driven inquiry yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Selanjutnya yang kedua ialah rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimanakah proses dan bentuk produk pengembangan LKPD melalui model argument driven inquiry untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Yang kedua ialah apakah produk pengembangan LKPD model ADI itu efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Selanjutnya tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu untuk mengetahui proses dan bentuk produk pengembangan LKPD melalui model ADI. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas produk pengembangan LKPD melalui model ADI. Yang kedua, ialah manfaat secara teoritis, yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan model argument driven inquiry atau ADI, meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Yang kedua, secara praktis sebagai bahan pertimbangan guru mata pelajaran matematika dalam melaksanakan pembelajaran dan juga sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan LKPD model ADI. Yang selanjutnya ialah kajian teori. Yang pertama ada kemampuan berpikir kritis matematis, yang kedua model ADI, yang ketiga adalah LKPD. Nah, berpikir kritis menurut Matteo Lippmann yaitu mendefinisikan bahwa berpikir kritis adalah berpikir untuk memfasilitasi sebuah penilaian karena mengandalkan suatu kriteria tertentu, mengoreksi diri sendiri dan sensitif terhadap suatu persoalan yang diberikan. Yang kedua ialah Halpern juga menyatakan bahwa ketika kita berpikir kritis, kita mengevaluasi seberapa bagus keputusan atau seberapa baik sebuah masalah dapat dipecahkan. Yang ketiga, Yunarti menjelaskan bahwa salah satu mata pelajaran yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis ialah matematika, karena memuat konsep-konsep yang struktur, terorganisir, dan logis yang dapat diaplikasikan ke dalam mata pelajaran lain. Selanjutnya, menurut Ennis, indikator kemampuan berpikir kritis yaitu yang pertama memberikan penjelasan sederhana, yang kedua membangun kemampuan dasar, yang ketiga menyimpulkan, yang keempat memberikan penjelasan lanjut, dan yang terakhir mengatur strategi dan taktik. Jadi dalam penelitian ini kemampuan berpikir kritis matematis ialah berpikir secara berhati-hati dengan mempertimbangkan berbagai kriteria tertentu untuk memperoleh sebuah keputusan atau jawaban yang tepat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan matematika. Yang selanjutnya model ADI atau Argument Driven Inquiry menurut Samson dan Walker yaitu model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran gagasan inti dengan argumentasi, inquiry, dan penulisan. Selanjutnya, Demicioglu dan Ucar menjelaskan bahwa perbedaan model ADI dengan metode lainnya ialah peserta didik dapat merancang pertanyaan penelitiannya sendiri dan mengambil kesimpulan sendiri. Yang selanjutnya, Samson menjelaskan bahwa sintaks model ADI yaitu yang pertama identifikasi tugas, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga produksi argumen tentatif, yang keempat interaksi argumen, yang kelima penyusunan laporan penyelidikan. Nah, jadi dalam penelitian ini ADI adalah model pembelajaran yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan menitik beratkan pada proses pembuatan dan penilaian sebuah argumen.
Selanjutnya LKPD. Menurut Prastowo, LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Selanjutnya, Trianto menjelaskan juga bahwa LKPD adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. LKPD memuat kegiatan dasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang ditempuh. Yang ketiga, selanjutnya ialah Katriani juga menjelaskan bahwa LKPD merupakan kumpulan dari lembaran yang berisikan kegiatan peserta didik yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas nyata dengan objek dan persoalan yang dipelajari. Berikutnya ialah struktur yang ada pada LKPD. Yang pertama, judul kegiatan, tema, subtema, kelas, dan semester. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ada alat dan bahan. Yang keempat ada prosedur kerja. Yang kelima tabel data. Yang terakhir bahan diskusi. Jadi LKPD pada penelitian ini ialah lembaran yang membuat suatu prosedur untuk membimbing siswa menemukan suatu konsep dan memecahkan suatu masalah. Perangkap berpikir. Variabel pada penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu LKPD dengan model ADI. Variabel terikatnya ialah kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, karena kemampuan peserta didik Indonesia khususnya berpikir kritis itu masih rendah, maka diperlukan sebuah inovasi dalam pembelajaran, yaitu dengan menghadirkan model pembelajaran ADI yang dipadukan dengan LKPD. Selanjutnya, dalam LKPD model ADI ini akan ditekankan kepada argumentasi, yang mana argumentasi itu akan menghasilkan gambaran tentang kemampuan peserta didik, yang mana melalui argumen peserta didik dapat menilai dari mana kemampuan itu dicapai. Artinya, dari argumen yang diberikan oleh siswa, guru itu mengetahui seberapa tinggi kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya akan dilakukan penelitian dan pengembangan model LKPD model ADI. Nah, LKPD ini nanti akan dinilai kevaliditannya melalui validitas dan reliabilitas. Kemudian nilai dari skor kemampuan berpikir kritis akan dibandingkan dengan kelas kontrol dan konvensional, yang mana nanti apakah akan terdapat perbedaan rata-rata kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang diberikan LKPD model ADI dan siswa yang tidak diberikan. Selanjutnya definisi operasional, yaitu yang pertama kemampuan kritis matematis adalah kemampuan untuk berpikir secara berhati-hati dengan mempertimbangkan berbagai kriteria tertentu untuk memperoleh sebuah keputusan atau jawaban yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Dan selanjutnya model ADI itu merupakan model yang melatih kemampuan berpikir kritis dengan menitik beratkan pada pembuatan sebuah argumen. Yang ketiga, LKPD adalah lembaran yang memuat suatu prosedur untuk membimbing siswa dalam memahami konsep dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah pengembangan LKPD dengan model ADI akan memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Desain dan subjek penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau R&D. Pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan terhadap LKPD dengan model ADI untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Selanjutnya, subjek penelitian itu dibagi menjadi 4, subjek studi pendahuluan, subjek validasi LKPD, subjek uji coba produk, dan subjek uji coba pemakaian. Yang mana di studi pendahuluan subjeknya ada 2, kelas 8A dan 8B. Yang subjek validasi LKPD yaitu kepada 2 dosen matematika yang ahli dalam bidangnya. Yang selanjutnya uji coba produk dicobakan ke kelas 8B dan uji coba pemakaian dicobakan ke kelas 8A.
Selanjutnya prosedur penelitian. Menurut Sugiono ada 9 prosedur atau langkah-langkah dalam penelitian. Yang pertama, studi pendahuluan. Nah, di studi pendahuluan ini kita akan menemukan sebuah masalah, yang mana masalah tersebut nanti akan kita cari solusinya melalui langkah kedua, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini digunakan untuk mengumpulkan data-data penting yang terkait dengan masalah dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, desain produk awal. Nah, desain produk awal ini berupa draft LKPD ataupun draft instrumen penilaian kemampuan berpikir kritis. Nah, selanjutnya tahap keempat, validasi desain. Nah, validasi LKPD nanti akan dilakukan oleh ahli, yaitu 2 dosen matematika. Nah, setelah dilakukan perbaikan atau dinilai, akan timbul komentar atau saran dari dosen ahli, di mana nantinya akan dilakukan perbaikan terhadap desain tersebut. Selanjutnya setelah diperbaiki, dilanjutkan uji coba produk. Uji coba produk diuji cobakan kepada kelas yang tidak diujikan atau kelas di atas 1 tingkat. Karena dalam asumsi kelas yang diuji dalam memiliki tingkat lebih telah mempelajari materi yang akan diujikan. Selanjutnya, setelah diuji cobakan, jika uji coba tersebut berhasil ataupun ada kendala, maka dilakukan revisi. Nah, setelah dilakukan revisi, maka LKPD itu akan bisa untuk diuji coba pemakaian. Nah, setelah diuji cobakan ke lapangan yang sebenarnya, jika masih terdapat perbaikan, maka dilakukan kembali revisi produk. Nah, saat uji coba pemakaian, adapun desain yang dilakukan ialah ada 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dengan model desainnya itu pre-test, post-test. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberikan LKPD dengan model ADI, mana nanti kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sama-sama dilakukan pre-test dan post-test. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 4. Yang pertama, observasi. Itu digunakan adalah observasi yang terus terang atau terbuka. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang ketiga adalah angket. Angket ini berupa lembar validitas LKPD, RPP, dan silabus. Yang keempat adalah tes dalam bentuk uraian. Selanjutnya, instrumen penelitian ada 2, yaitu non-tes dan tes. Instrumen non-tes yaitu berbentuk observasi, wawancara, dan angket. Instrumen tes berupa soal uraian untuk mengukur kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Nah, untuk instrumen tes sendiri akan dilakukan beberapa uji, yaitu uji validitas menggunakan korelasi produk momen dengan berbantuan SPSS. Selanjutnya diuji juga reliabilitasnya dengan rumus Alpha-Cronbach atau dibantu dengan SPSS. Yang selanjutnya juga diuji tingkat kesukaran dan daya pembeda. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Di sini ada 4: analisis terhadap studi pendahuluan, kelayakan LKPD, uji coba lapangan awal, dan instrumen tes kemampuan berpikir kritis. Nah, pada analisis data studi pendahuluan yang tadi kita paparkan bahwa dengan menggunakan lembar observasi dan wawancara, nanti datanya akan dinyatakan dalam bentuk deskripsi. Selanjutnya yang kedua, analisis data kelayakan LKPD, yang mana akan dinilai oleh ahli, yaitu 2 dosen matematika. Nah, di sini datanya berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa masukan dan saran yang akan dideskripsikan. Data kuantitatifnya berupa penilaian oleh ahli atau dosen matematika. Dan selanjutnya, uji coba lapangan awal yaitu datanya berupa data kualitatif
dari hasil melakukan observasi, yang mana nanti data tersebut dideskripsikan. Yang terakhir, analisis instrumen, datanya berupa data interval atau rasio, yang mana nanti akan dihitung menggunakan beberapa uji. Di antaranya pertama uji normalitas menggunakan rumus uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS. Selanjutnya, ketika diuji normalitas, ada dua kemungkinan, data bisa berdistribusi normal ataupun tidak normal. Ketika data berdistribusi normal, maka uji itu termasuk uji parametrik. Nah, ketika data tidak berdistribusi normal, maka uji yang dilakukan adalah uji non parametrik. Nah, jika hasilnya berdistribusi normal, maka kita lanjutkan dengan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu dilakukan menggunakan uji Levin dengan berbantuan SPSS. Nah, uji homogenitas itu untuk menentukan apakah kedua data memiliki saling bebas atau berhubungan. Ketika data tersebut homogen, maka kita lakukan uji kesamaan dua rata-rata, yaitu bisa menggunakan uji T aksen atau uji Mann-Whitney. Uji T dilakukan ketika data normal dan homogen. Uji T aksen dilakukan ketika ujinya datanya berdistribusi normal tetapi tidak homogen. Nah, uji Mann-Whitney ketika dinyatakan bahwa datanya tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya setelah dilakukan 3 uji tersebut, dilakukan uji peningkatan dengan menggunakan rumus N-gain. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.